Meski berbeda jauh dalam regulasi teknis, MotoGP dan World Superbike jarang sekali bisa dipisahkan. Apalagi sejak Dorna Sport selaku promotor MotoGP sejak 1992 mengambil alih hak penyelenggaraan World Superbike sejak 2013. Kedua ajang ini pun bagaikan kakak dan adik. Pada masa lalu, begitu banyak rider-rider World Superbike yang bisa dengan mudah pindah ke GP 500 atau MotoGP dan mampu meraih sukses. Namun kini justru jauh lebih banyak rider MotoGP yang pindah ke World Superbike usai tak lagi bisa mendapatkan tempat di ajang Grand Prix. Menurut WorldSuperbike.com, ada 17 pembalap yang tercatat pernah merebut kemenangan di kedua ajang balap bergengsi ini. Bahkan 10 di antaranya merupakan pembalap papan atas di kedua kejuaraan. Siapa saja mereka? Yang pertama, Makoto Tamada. Makoto Tamada menjalani debutnya di World Superbike pada 1999 dan usai meraih 2 kemenangan di Sugo, Jepang bersama Honda, ia dapat kesempatan pindah ke MotoGP. Di MotoGP, ia meraih kemenangan perdananya di Jacaré-Pagua dalam MotoGP Brazil 2004. Ia juga merebut kemenangan di Motegi Jepang. Hingga kini, ia masih jadi rider Jepang terakhir yang mampu merebut kemenangan MotoGP di kandangnya sendiri. Yang kedua, John Kocinski. John Kocinski yang merupakan juara dunia GP 250 1990 naik ke GP 500 pada tahun berikutnya. Sayangnya, ia tak pernah merebut gelar di kelas tertinggi. Peringkat terbaiknya adalah peringkat ketiga pada 1992 dan 1994. Selama di GP 500, ia meraih 4 kemenangan. Pada 1996, ia pun turun di World Superbike dan menduduki peringkat ketiga, dan bahkan jadi juara dunia pada 1997 usai membekuk Carl Fogarty. Selama di ajang tersebut, rider asal Amerika Serikat ini mengoleksi 14 kemenangan. Yang ketiga, Ben Spies. Usai merebut 3 gelar AMA Superbike, Ben Spies sempat diperkirakan akan langsung ke MotoGP bareng Suzuki. Nyatanya, ia justru turun di World Superbike bersama Yamaha. Meski tak pernah berkendara di trek-trek Eropa, ia langsung meraih 14 kemenangan dan merebut gelar dunia sebagai debutan. Usai meraih kesuksesan itu, barulah Spies hijrah ke MotoGP pada 2010. Usai setahun membela Tech 3 Yamaha, ia pindah ke Yamaha Factory Racing sebagai pengganti Valentino Rossi pada 2011. Rider Amerika Serikat ini pun memenangi MotoGP Belanda di Assen. Yang keempat, Cal Crutchlow. Cal Crutchlow menjalani debutnya di World Superbike 2010 bersama Yamaha usai menjuarai World Supersport 2009. Ia pun langsung tampil kompetitif meski tak merebut gelar dunia, mengoleksi 3 kemenangan dan mengakhiri musim di peringkat kelima. Setahun kemudian, Crutchlow nekat pergi ke MotoGP, menjadi pengganti Ben Spies di Tech 3 Yamaha. Namun rider Inggris ini harus menunggu sampai 2016 untuk meraih kemenangan perdananya bersama LCR Honda. Pensiun pada akhir 2020, Crutchlow mengoleksi 3 kemenangan juga di MotoGP. Yang kelima, Carlos Checa. Meski tak pernah meraih gelar dunia GP 500 atau MotoGP, Carlos Checa tetap dinilai sebagai salah satu pembalap paling bertalenta di ajang Grand Prix karena kerap bertarung di papan atas. Sayangnya, ia hanya pernah meraih 2 kemenangan. Pada 2008, ia pindah ke World Superbike bersama Honda, meraih 2 kemenangan sebelum pindah ke Ducati pada 2010. Bersama pabrikan Italia itu, Checa makin garang. Ia mengakhiri musim di peringkat ketiga dan bahkan merebut gelar pada 2011. Pensiun pada akhir 2013, Checa total mengoleksi 24 kemenangan di World Superbike. Yang keenam, Nicky Hayden. Sama seperti Ben Spies, Nicky Hayden tumbuh dewasa di lingkungan Superbike dan bahkan menjuarai AMA Superbike 2002 yang membuatnya dapat promosi ke MotoGP pada 2003 bareng Repsol Honda. Selama di MotoGP, ia pun mengoleksi 3 kemenangan dan 1 gelar yang ia raih pada 2006. Pada 2016, ia pun pindah ke World Superbike dan diharapkan menjadi rider pertama yang menjuarai MotoGP dan World Superbike. Ia pun meraih kemenangan di Race to World Superbike Malaysia. Sayangnya pada pertengahan 2017, Hayden tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Italia saat berlatih sepeda. Yang ketujuh, Marco Melandri.
Meski belum ada pembalap yang pernah menjuarai MotoGP dan World Superbike, Marco Melandri setidaknya pernah jadi runner-up di kedua kejuaraan tersebut. Kemenangan perdana Melandri di MotoGP terwujud di Istanbul Park, Turki pada 2005. Pada 2011, Melandri pun pindah ke World Superbike dan meraih kemenangan perdananya di Donington Park, Inggris. Secara total, juara dunia GP 250 pada 2002 ini mengoleksi 5 kemenangan di MotoGP dan 22 kemenangan di World Superbike. Yang ke-8, Mike Doohan. Meski dikenal sebagai 5 kali juara GP 500, Mike Doohan mengawali karirnya di World Superbike lebih dahulu, yakni pada 1988. Ketika ajang balap motor produksi massal itu pertama kali digulirkan, kala itu Doohan hanya mengikuti 2 balapan di Jepang dan 2 balapan di Australia. Namun ia meraih 3 kemenangan. Pada 1989 barulah Doohan turun di GP 500. Selain jadi 5 kali juara dunia, ia juga jadi runner-up pada 1991 dan 1992, serta menduduki peringkat ketiga pada 1990. Pensiun pada pertengahan musim 1999 akibat cedera kaki, Doohan total mengoleksi 54 kemenangan di ajang Grand Prix yang semuanya ia raih bersama Honda. 9. Troy Bayliss. Dengan 3 gelar dunia, Troy Bayliss memang bukan rider World Superbike dengan titel terbanyak. Namun ia merupakan legenda yang dihormati di kejuaraan tersebut berkat karakter dan gaya balapnya yang unik. Pensiun pada akhir 2008, Bayliss total mengoleksi 52 kemenangan di ajang tersebut. Ikon Ducati ini juga pernah turun di MotoGP, tapi kiprahnya tak segemilang di World Superbike. Meski begitu, Bayliss tercatat meraih salah satu kemenangan paling legendaris di MotoGP, yakni di Valencia pada 2006. Kala itu Bayliss diminta Ducati jadi pengganti Sete Gibernau yang sedang cedera, dan kemenangan itu pun sangat tak terduga. Yang ke-10, Max Biaggi. Musuh bebuyutan Valentino Rossi, Max Biaggi tak pernah menjuarai GP 500 atau MotoGP, meski merupakan pembalap papan atas. Meski begitu, 4 kali juara dunia GP 250 ini pernah mengoleksi 13 kemenangan dan pernah jadi runner-up pada 1998, 2001, dan 2002. Ia juga 3 kali duduk di peringkat ketiga pada 2000, 2003, dan 2004. Vakum balapan pada 2006, Biaggi pun turun di World Superbike pada 2007 bersama Suzuki. Usai setahun membela Ducati, ia pun pindah ke Aprilia pada 2009. Dan di sanalah ia mulai menggila. Ia merebut gelar dunia 2010 dan 2012 dengan total 21 kemenangan. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See ya!